Halo, aku Aliza Fatrunada, NIM 2513110032 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Halo, aku Dina Putri Indah, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam NIM 2513111043. 3. Halo, aku Muhammad Khairullah dengan NIM 2513110020 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Indonesia adalah negara yang dikenal dengan kemajemukannya. Kita memiliki ratusan suku, bahasa daerah, budaya, serta 6 agama yang diakui negara. Keberagaman yang besar ini menjadi kekayaan bangsa, tetapi juga menghadirkan tantangan tersendiri karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Cara masyarakat memahami dan menjalani agama sangat berpengaruh pada keharmonisan sosial. Disinilah pentingnya moderasi beragama, yaitu sikap beragama yang adil, seimbang, dan tidak berlebihan. Moderasi bukan berarti melemahkan ajaran agama, tetapi menjalankannya dengan bijak dan menghargai perbedaan di sekeliling kita. Apalagi saat ini tantangan seperti politik identitas, hoax keagamaan, dan sikap eksklusif semakin sering muncul dan beredar luas melalui media sosial. Jika tidak disikapi dengan bijak, hal-hal ini dapat memicu kesalahpahaman dan konflik dalam masyarakat. Nah, teman-teman pasti tahu kan kalau Indonesia itu dikenal dengan negara yang majemuk. Di mana Indonesia memiliki berbagai perbedaan, yaitu antara lain ada perbedaan suku, agama, ras, budaya, bahkan antar golongan. Nah, hal ini menjadi doktrin masyarakat bagaimana mereka itu bertujuan untuk saling mengenal. Dan hal itu membuat masyarakat Indonesia menciptakan keberagaman untuk memperoleh persatuan dalam sebuah bingkai moderasi. Berbicara tentang moderasi beragama itu teman-teman adalah sebuah perilaku atau sikap yang ditunjukkan dalam diri seseorang untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan agama. Dengan kata lain, moderasi beragama adalah pertengahan atau tengah-tengah yang bersikap netral dalam menyelesaikan masalah agama satu maupun agama yang lain tanpa menghilangkan kepercayaannya masing-masing. Selain itu, moderasi beragama tidak bisa diartikan sebagai upaya melemahkan bahkan melupakan ajaran agama, tetapi lebih kepada menjalankan agamanya sendiri dengan bijak dan penuh kesadaran. Nah, kalau ngomongin generasi muda nih teman-teman, di zaman sekarang kita kenal yang namanya generasi Z, di mana generasi Z adalah kelompok yang paling terpengaruh oleh teknologi. Bahkan segala aktivitas mereka dimulai dari bangun tidur sampai tidur lagi tidak pernah lepas dari yang namanya gadget. Segala aktivitas lain seperti belajar, bersosialisasi, mencari informasi, mendapatkan informasi itu masih berkaitan dengan teknologi, yaitu media sosial. Jika kita lihat dari sisi positif dan dapat dimanfaatkan dengan baik, maka memberikan peluang besar bagi diri mereka sendiri. Tetapi jika dilihat dari sisi buruknya, apabila tidak dibarengi dengan literasi digital, maka mudah untuk mereka mendapatkan arus informasi yang sesat dan juga narasi ekstrim. Saat ini banyak sekali konten provokatif dan hoax keagamaan yang memang sudah dikemas secara menarik sehingga orang-orang itu sangat mudah sekali percaya. Nah, peran Gen Z di sini adalah sikap toleransi mereka menjadi poin yang paling penting untuk membentengi diri dalam menyaring sebuah informasi. Sebab toleransi bukan melulu tentang menghargai perbedaan agama, tetapi bagaimana kita bersikap tenang, berpikir kritis, dan juga tidak langsung menyerap informasi yang memang belum jelas sumbernya. Dengan menerapkan sikap toleransi dalam diri Gen Z, itu menyelamatkan mereka sehingga bisa menciptakan keadaan yang harmonis
dan tidak mudah terprovokasi dengan segala informasi. Di dalam realitas sosial saat ini yang kita jalani, moderasi di tingkat pendidikan masih mengalami banyak sekali tantangan yang dihadapi. Meskipun pada awalnya pendidikan atau tingkat sekolah itu diharapkan dapat menanamkan sikap inklusif dan toleran, pada praktiknya kebanyakan masih mengalami sikap diskriminatif, bahkan aktivitas yang memicu pembentukan kelompok-kelompok yang lebih tertutup. Tidak jarang bahwasanya lembaga pendidikan justru menjadi ruang subur bagi penyebaran paham intoleran. Hal itu bisa dilakukan dengan melalui kegiatan ekstrakurikuler misalnya, atau materi ajar, maupun pengaruh figur oknum yang ada di sekolah tersebut atau lembaga pendidikan yang dijalani tersebut. Pendidikan memegang peran sangat penting dalam membentuk moderasi beragama. Sebab sekolah ataupun lembaga pendidikan bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi bagaimana membangun karakter dan etika dalam beragama. Selain itu, guru punya kewajiban atau tenaga pengajar itu diharapkan dapat menjadi teladan dalam bersikap adil, inklusif, dan lebih terbuka dalam sebuah keberagaman. Oleh sebab itu, lingkungan pendidikan sangat perlu sekali menyediakan ruang berinteraksi sosial yang sehat dan lebih terbuka. Diharapkan peserta didik itu diberi kesempatan dalam berpendapat, bekerja sama, dan berinteraksi sosial dengan rekannya yang berbeda latar belakang. Dengan begitu, kita bisa belajar bahwa keberagaman atau perbedaan itu tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang mengancam, tetapi lebih kepada realitas yang memang harus kita hormati. Nah, artinya pendidikan bukan hanya tentang mentransfer pengetahuan, tetapi juga mengubah cara pandang agar lebih toleransi. Lembaga pendidikan perlu menciptakan ruang aman bagi sebuah keberagaman, sehingga moderasi beragama dapat diterapkan sejak dini. Secara keseluruhan, moderasi beragama sangat diperlukan untuk menjaga kedamaian di Indonesia yang beragam. Generasi J harus dipersiapkan untuk menghadapi derasnya informasi di era digital agar tidak mudah terpengaruh oleh paham ekstrim. Sementara itu, pendidikan harus memperkuat nilai-nilai moderasi dan etika beragama sehingga generasi muda dapat tumbuh sebagai generasi yang kritis, inklusif, dan mampu menghargai perbedaan. Sebagai rekomendasi, Gen Z perlu meningkatkan literasi digital, membiasakan diri untuk mengecek sumber informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya, serta aktif dalam kegiatan yang memperkuat toleransi. Sekolah juga perlu menciptakan budaya pembelajaran yang terbuka dan ramah keberagaman. Selain itu, guru, penyuluh agama, dan tokoh masyarakat harus bekerja sama menyebarkan pesan moderasi beragama secara konsisten. Dengan kolaborasi semua pihak, moderasi beragama dapat menjadi budaya yang hidup di tengah masyarakat Indonesia dan menjadi kekuatan besar untuk menjaga persatuan bangsa. You